Kalau ada kawan tetangga ngasih tahu suamimu nggak usah kamu urus, berarti dia sedang meninggalkan ajaran agama. Dia nggak ngerti agama. Kan anak saya sudah tamat SMA, tapi sudah 2004 yang lalu. Sekarang dia minta mau kuliah, tapi saya tidak punya uang. Apakah saya berdosa, Ustaz, tidak menguliakannya? Penjelasan yang Ustaz. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini kan datangnya belakangan. Kapan baru ada ini? Baru ada ini TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ini kan. Nah sekarang anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat malah nggak sekolah. Homeschooling. Banyak sekarang anak nggak sekolah. Anak saya nggak ada yang sekolah Pak Ustadz, karena buang-buang waktu aja kata dia. Toh dulu kita belajar fisika, kimia, biologi, matematika, ngerjain PR. Sekarang nggak dipakai juga. Anak saya Pak Ustadz cuman ngapal Quran, berhitung, sama life skill. Banyak sih ketemu beberapa jamaah. Dulu kawan-kawan kita orang Cina, asal balik sekolah dia jaga toko bapaknya. Saya belanja ketemu sama dia. Dia main apa tuh? Yang kayak kalkulator manual itu. Mereka sekolah cuma sampai jam 12. Yang full day itu kan sekarang. Dulu sekolah pulang dia jaga toko bapaknya. Sempoa. Jadi bagaimana kita memberikan satu kemahiran, kemampuan kepada si anak. Itulah kewajiban kita. Dulu CV itu, kurikulum vitae itu banyak sekali. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, postdoktoral. Sekarang enggak. Saya bisa ini. Karena sekolah udah terlalu banyak. Kamu bisa apa? Sekarang S1, S2, S3 itu sudah mudah sekali orang kuliah. Bisa apa? Jadi kalau Bapak memberikan pendidikan kepada anak, akidahnya bagus, fikihnya bagus, akhlaknya bagus, kasih dia kemampuan life skill. Pondok kita, Ma'had Az-Zahra, 3 tahun pertama ngapal Quran. Tahun keempat baca kitab, karena gimana mau paham Quran kalau nggak bisa baca kitab. Tahun kelima pendalaman baca kitab. Tahun keenam life skill, kursus buat brownies, kursus ternak ayam, kursus ternak lele. Setelah itu nanti dia menemukan dirinya kemana dia, passionnya, cocoknya dia kemana. Bengkel, desain grafis, desain interior, tailor, penjahit. Dia akan menemukan bangunan, arsitektur, bagian online ini, buat video, semua kemampuan-kemampuan yang sangat bermanfaat untuk zaman sekarang. Jadi kalau Bapak, Ibu, tidak hanya ke Bapak, siapapun kita, multimedia. Siapa yang berkecil hati, anak saya enggak S2, S3 Pak Ustadz, ya enggak usah berkecil hati, orang kemampuan kita. Ya tapi Ustadz kan S2, S3, saya gratis, saya nyari sendiri. Saya tidak disekolahkan ayah saya, mak saya. Saya memang nyari. Saya nyari S1 gratis, dapat S2 gratis, habis itu S3 gratis. Bagi yang enggak, bekali aja anak kita kemampuan. Bisa dia dagang, bisa dia berhitung, bisa dia tani, bisa dia ternak lele, ternak puyuh, punya keahlian, hidup dia insya Allah. Nenek moyang kita juga dulu hidup. Demikian, wallahu a'lam.
Afwan Ustaz, saya ingin bertanya singkat saja. Saya pernah mendengarkan satu ungkapan, wallahu a'lam apakah itu ungkapan atau bagian daripada redaksi satu hadis. Ungkapannya begini, as-sabru minan nur. Yang menjadi pertanyaan saya, apa makna implisit daripada ungkapan tersebut? Terima kasih, syukran Ustaz. Bunyi hadisnya as-sabru diya. Sabar itu cahaya. Beda nur dengan diya. Nur itu selalu diberikan kepada bulan. Bulan itu nur, sedangkan matahari diya. Apa beda diya dengan nur? Pusat cahaya itu adalah matahari. Sedangkan bulan pantulan, memantulkan cahaya matahari. Maka cahaya yang sifatnya pantulan disebut dengan nur. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan nur, karena dia pantulan cahaya. Sumber cahayanya Allah SWT. Tapi Allah bukan cahaya, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. As-sabru diya. Sabar itu cahaya. Anak kecil tidak boleh mati lampu. Anak kecil kalau mati lampu itu langsung siapkan senter cepat. Karena kalau mati lampu dia stres, sesak napas. Jadi orang yang sabar dia tidak pernah mengalami mati lampu. Beda sama orang yang gelagapan, kecicilan, begitu dikit-dikit langsung stres, dikit-dikit suntuk, dikit. Orang sabar enggak, dia selalu terang. Orang barat mengatakan the lightness, pencerahan. Dia selalu tercerahkan. Nah, tercerahkan itu adalah hasilnya, bukan prosesnya. Dia sudah sabar, berarti dia sudah dapat hasilnya. Prosesnya untuk menjadi sabar itu dari pengetahuan, latihan, masukan dari orang lain. Riyadhah adalah latihan spiritual, latihan untuk menahan makan, menahan minum. Barulah dia sampai kepada level sabar. Ketika dia sabar itu dia dikatakan dia sedang mendapatkan cahaya, dia tercerahkan. Dia sudah dapat pencerahan. Agaknya lebih kurang demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Ustadz, aku mau tanya. Aku kan pertama aku udah bilang nih sama suamiku sholat, terus tiba-tiba adalah yang bilang gak usah dikasih tahu lah suami sholat, nanti sholat sendiri gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu Pak Ustadz? Al-mu'minun laki-laki wal mu'minat perempuan ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang mungkar. Jadi kalau ada seorang istri ngajak suami sholat, ngajak suami puasa sunat, dia sedang menjalankan agamanya. Kalau ada kawan, tetangga ngasih tahu, suamimu nggak usah kamu urus, berarti dia sedang meninggalkan ajaran agamanya. Dia nggak ngerti agama. Rahimallahu mara'an aiqadha ahlahu. Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang membangunkan istrinya. Selanjutnya hadis itu, rahimallahu mara'atan aiqadha zaujaha. Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk beribadah. Jadi ibu, kakak, siapapun yang sedang berusaha keras supaya suaminya jadi orang baik, dia sedang menjalankan ajaran Islam. Kuntum khaira ummah, kamu umat orang paling baik. Ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Siapa orang pertama yang kita ajak buat baik? Orang yang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, setempat tidur dengan kita. Jangan sampai satu kasur dua mimpi.
Mudah-mudahan kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik sabar. Sabar menjalankan agama, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima ujian. Sabar ngajak suami. Demikian, wallahu a'lam. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.